Yo, halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian ADA atau Cardano teman-teman ya, dan Sand ya, Sandbox teman-teman ya. Jadi langsung aja ke inti videonya teman-teman. Jadi di sini adalah analisa Bitcoin time 4 jam yang video kemarin saya upload ya atau publish teman-teman di video YouTube. Ini adalah skenario terbaik Bitcoin gitu ya. Jadi kemarin penasaran, coba kalau skenario terbaik bagaimana, tetap aja intinya poinnya ketika dia up ke kisaran 66 sampai 67 ribu dolar itu adalah area yang sangat penting menurut saya teman-teman ya. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Ini juga saya hapus ya. Jadi memang kita bisa lihat kemarin itu dia sideways ya, bermain di antara dua garis kuning ini teman-teman ya. Ya akan saya tandain lagi di sini ya. Ya dia sideways di kisaran itu dan akhirnya tidak mampu bertahan. Akhirnya dia breakdown ya sampai meretest ya hampir ke kisaran support di kisaran 62 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Nah jadi pertanyaan sekarang ya, kemungkinan besar bagaimana nih untuk si Bitcoin ya. Kalau ditanya kemungkinan masih bisa mengalami penurunan ya masih bisa aja teman-teman ya. Semua juga bisa kejadian. Tapi yang jelas di sini kita bisa lihat teman-teman ya, wick bagian bawahnya yang sebelumnya itu di kisaran sini ya, dan yang semalam terjadi di hampir ke kisaran 62.000 sekian teman-teman ya. Di situ membentuk yang namanya double bottom gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas ya, dia udah down ke bawah langsung up lagi teman-teman ya. Jadi nggak gitu lama ya. Jadi dia langsung ada reaksi pasar di situ teman-teman ya. Jadi kita berharap ya semoga memang di area 62 ribu dolar itu adalah area tahanan yang lumayan kuat lah untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan pun kita zoom lagi agak jauhan gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Kurang lebihnya ya. Dia bentuk seperti double bottom segini bagian neckline-nya, dan ini untuk up-nya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kita bisa bilang atau asumsikan menjadi double bottom. Bagian neckline-nya tetap ya di area 64 ribuan dolar. Sekitar itu adalah area neckline-nya dia. Ya, tapi kalau misalkan dia mampu nge-break ya OTW ke kisaran 66.000 sampai 67.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu adalah area yang harus digapai oleh si Bitcoin kalau misalkan dia berhasil nge-break dari area neckline-nya dari pattern double bottom ini sendiri teman-teman ya. Jadi itu untuk si Bitcoin. Nah jadi yang nanyain, oh ini udah pasti up dong ya? Belum, nggak ada yang namanya pasti teman-teman ya. Kalau misalkan di market itu anything can happen, nggak ada yang pasti 100% gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kita harapannya saja dia bisa ya teman-teman, bisa untuk up double bottom. Tapi sekarang yang lainnya kalau saya lihat teman-teman ya, ini bisa saja dia berproses seperti ini teman-teman ya. Bisa saja dia berproses seperti ini, dia udah up, kemudian mungkin sideways sebentar di sini, kemudian breakdown lagi lalu up ya. Kalau misalkan kejadian seperti ini berarti kita bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi ini bagian satu ya, ini bisa terbentuk seperti inverse head and shoulder, itu bagian left shouldernya, ini bagian headnya, dan ini bagian right shouldernya gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah jadi bisa saja seperti itu teman-teman ya. Jadi itu beberapa skenario ya. Jadi masih bisa turun nggak? Masih bisa aja teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin. Dan kalau misalkan pun turun ya bisa ada potensi terbentuknya inverse head and shoulder teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang nanyain beberapa kemungkinan jangka pendek atas reaksi pasar yang terjadi semalam gitu teman-teman ya. Update gitu ya. Jadi selain dia membentuk yang namanya double bottom, dia juga bisa up dulu teman-teman ya. Jadi berproses dulu ya, seperti yang saya info, berproses satu WCD bentar, kemudian down lagi, lalu up lagi teman-teman untuk ngejar area 66 sampai 67 ribu dolar ya. Jadi itu yang kemungkinan yang bisa terjadi untuk si Bitcoin mungkin beberapa hari ke depan lah gitu teman-teman ya. Jadi intinya kita semua mungkin berharap Bitcoin bisa mengalami penguatan kembali. Oke, jadi itu sekilas untuk Bitcoin. Langsung kita ngebahas untuk Sand dan Cardano ya, karena banyak banget yang nanyain nih. Ini Sand ya, ini Sand time frame 4 jamnya. Kita bisa lihat dari video saya yang 2 hari yang lalu membahas Sand juga teman-teman ya. Dan dia ini sudah istilahnya retest ya ke ini teman-teman, ke area sini. Retracement 0,5 nih teman-teman dari Fibonacci yang saya tarik ya, itu di kisaran sekitar 29.600-an atau 30.000 lah, sekitar itu teman-teman ya. Jadi memang dia sudah retest di area itu ya. Kemudian dia mengalami kenaikan ya, pemantulan yang lumayan di sini. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini saya besarin aja nih ya.
Jadi dia memang sudah retest di area sini ya, kemudian mengalami penguatan kembali untuk si Sen ini sendiri ya. Jadi memang kalau misalkan sekarang nih ya, sekarang kan dia lumayan struggling nih di area 40 ribuan ya. Kalau misalkan kita zoom out lagi ya, itu di retracement 0,786 ya. Jadi itu dia masih struggling untuk ngejar ke ATH sebelumnya ya, kisaran 48 ribuan sampai 49 ribuan rupiah. Ya, kemudian kalau misalkan Fibonacci-nya ini kita naikin teman-teman ke low terakhirnya dia ya, dimana dia bikin wick terakhirnya itu ya. Sebentar saya pasin dulu ya, kurang lebih di sini teman-teman ya. Oke. Nah, next targetnya dia ya, sebelum hit ke kisaran 48.800-an teman-teman ya, atau ATH sebelumnya ya. Kalau misalkan di area sekarang dia berhasil ngebreak ya, dia OTW ke next targetnya atau next resistnya di sini. Ya, atau sekitaran 45 ribuan rupiah lah kisarannya itu teman-teman. Ya, jadi dia harus berproses dulu, retest dulu untuk melanjutkan penguatan seperti ini. Ya, jadi ini bisa, semoga secepatnya Sen ini bisa menjemput yang sangkut-sangkut kemarin di Sen, yang mungkin ada yang beli di 47.000, 48.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang nanya juga ke saya, ini Sen apa bisa naik lagi ya. Kemarin beli di 46.000, di 47, bahkan ada juga yang beli di 48.000 gitu ya. Bener-bener hampir mentok ATH-nya gitu ya. Jadi pelajaran teman-teman ya. Jadi pelajaran mungkin buat kalian, buat lain kali ketika harganya sudah rally tinggi begitu, mendingan sabar aja gitu ya. Nggak ada kata terlambat ya untuk kita bisa profit gitu ya. Daripada kita sangkut ya, kita buang-buang waktu nunggu untuk ngejemput ya. Mendingan kita sabar aja, santai aja gitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan untuk Sen ini sendiri ya. Jadi semoga dia bisa terus mengalami penguatan gitu ya. Ya, oke, ini sekilas untuk Sen. Untuk yang nanyain supportnya. Nah, yang nanyain supportnya ya di bawah sini teman-teman ya. Di area ini ya, menurut saya ya, untuk supportnya ya di area sini ya, di kisaran retracement 0,5 ya, di situ kisaran 36 ya sampai 37 ribu rupiah. Karena di situ ada EMA 21 dan 34-nya ya teman-teman. Jadi itu adalah tahanan yang cukup dekat untuk si Sen ini sendiri. Kalau lebih bawahnya itu kisaran di sini. Ya, kisaran 34 ribuan ya, 33 sampai 34 ribu rupiah untuk si Sen ini sendiri. Jadi yang nanyain support terdekat di area situ teman-teman ya. Jadi memang dia sudah mengalami penguatan. Yang harus kita lihat itu dia close di atas area ini. Nah, di atas area resisten ini. Ya teman-teman, jadi nggak cuma nongol terus dengan sekejap langsung ke bawah lagi, nggak. Ya bukan seperti itu. Tapi yang kita harus lihat ini seperti ini kurang lebih nih. Ya, jadi ketika dia up ya, kemudian dia bikin base dulu di sini ya, atau bisa kita bilang sideways atau konsolidasi untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya pergerakannya kita mau untuk Sen. Jadi lebih stabil gitu ya. Oke, next kita bahas untuk ADA atau Cardano ya. Jadi ini juga banyak banget yang nanyain ADA atau Cardano bagaimana ya. Dia ini terlihat ya kuat banget gitu teman-teman ya. Ini garis warna orange bagian bawah ini ya adalah trend line support bawah dari ADA atau Cardano. Saya tarik ya teman-teman time frame 4 jamnya. Ya, dia ini benar-benar bertahan di atas garis warna orange ini. Ya, dia benar-benar kuat di area itu teman-teman ya. Nih di area sini nih, dia benar-benar kuat di area ini nih. Ya, dia benar-benar kuat teman-teman. Jadi perlahan dia makin naik gitu ya teman-teman ya. Makin naik. Jadi kita bisa lihat ya, dia condong ke atas nih garisnya. Ya, jadi terakhir itu dia weeknya aja hanya sekitaran 28.600 gitu ya. Ya menurut saya itu kuat banget untuk si ADA atau Cardano. Nah, walaupun memang sebelumnya dia sudah break dari resistannya dia ya. Kalau misalkan saya tarik garis warna biru ini ya, ini kita bisa lihat teman-teman ya, seberapa kuatnya resisten ini. Ini di sentuh 1, kemudian 2 ya, 3, 4 ya teman-teman ya. Kesentuh 4 kali ya teman-teman untuk si ADA atau Cardano ini. Jadi resisten yang garis warna biru ini cukup kuat dan dia sudah breakout dan sekarang retest lagi teman-teman ya. Jadi sekarang ini retest lagi, semoga retestnya pun ya sekarang ini kuat dan berhasil ngebreak di EMA 21 dan 34 ya. Ya kita bisa lihat di sini ya tuh. Ya jadi dia lagi OTW untuk retest lagi nih dua garis warna merah dan biru ini teman-teman yang belum tahu ya di sini nih. Nah ini. Ya garis itu teman-teman ya. Kalau misalkan dia berhasil close di atas ini ya, terus bertahan melanjutkan penguatan, itu sangat bagus sekali gitu ya untuk si ADA atau Cardano ini. Cuman yang disclaimer yang harus kita perhatikan teman-teman untuk jangka pendek ya, ketika dia mampu mengalami penguatan ya, kita harus mewaspadai area
kisaran 33.400-an ini teman-teman ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya kalau misalkan kita tarik di sini ya teman-teman ya. Nah ya, jadi ini adalah area yang ini disentuh. Nah, ini disentuh lagi teman-teman ya. Jadi itu adalah kita bisa lihat adalah salah satu resisten yang cukup kuat untuk si ADA atau Cardano ya, teman-teman ya, di area itu. Dan kalau misalkan pun kita sekilas lihat ya, teman-teman, kalau misalkan si ADA atau Cardano ini berhasil mengalami penguatan gitu ya. Ini saya hapus aja dulu biar lebih jelas, oke. Ya, di sini ya, biar lebih jelas digedein gini ya. Nah, ketika dia mampu mengalami penguatan dan hit di area itu, ya harus berhati-hati kembali karena kita bisa lihat tadi resisten yang cukup kuat. Kemudian juga berpotensi ketika dia up sampai sini membentuk yang namanya double top. Ya, top 1 dan top 2. Jadi double top itu seperti huruf M gini teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai ya. Jadi dia bisa saja kalau kepentok itu drop lagi ke bawah untuk retest lagi. Balik lagi ke kisaran Rp29.000 untuk ADA atau Cardano. Ya tentu itu bukanlah hal yang kita inginkan gitu teman-teman. Tetap aja harus berhati-hati atau waspada gitu teman-teman ya. Buat kalian bisa analisa kembali biar lebih mantap gitu teman-teman ya. Jadi untuk menentukan area buy menurut saya area yang terdekat ya di area garis warna orange ini ya, trendline supportnya dia ya kisaran sekitaran 28 sampai 29.000 ya teman-teman. Itu untuk terdekatnya untuk ADA atau Cardano. Dan resisten yang cukup kuat tadi udah saya infokan kisaran 33.400-an, sekitar itulah teman-teman ya untuk ADA atau Cardano. Jadi hopefully ADA atau Cardano ini setelah dia kita bisa lihat ya teman-teman ya, setelah dia bikin Neo ATH, kemudian dia koreksi perlahan teman-teman ya, membuat base ya perlahan-lahan turun ya teman-teman ya. Semoga base yang kali ini ya mampu untuk mendorong ADA atau Cardano ini udah cukup lah ya teman-teman untuk nge-reach ya ATH sebelumnya atau bikin New ATH ya. Waktu itu target saya masih sama kisaran target itu 50.000 sampai 52.500-an rupiah lah kisaran-kisaran itu untuk New ATH dari si ADA atau Cardano dengan beberapa syarat ya teman-teman. Yang terpenting ya harus nge-break di area 33.400-an ya, dan syaratnya pun ketika dia break harus bikin ya tahanan dulu untuk melanjutkan penguatan gitu ya. Either dia membentuk yang namanya base ya ataupun sideways sejenak, itu lebih bagus gitu teman-teman ketimbang dia agresif begini langsung begini gitu teman-teman ya. Ya itu cukup ngeri aja menurut saya kalau misalkan dia sideways sejenak ya bikin base tahanan kurang lebih seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia bikin base dulu ya sebelum melanjutkan penguatan ya. Menurut saya itu ya lebih sehat seperti itulah teman-teman, lebih enak dilihatnya juga gitu kan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, Sen, dan ADA ya atau Cardano. Semoga bisa membantu buat kalian teman-teman ya. Tetap aja harus berwaspada atau berhati-hati ya, jangan overconfident dan jangan all in di market atau di koin manapun ya, karena anything can happen ya teman-teman, nggak ada yang 100% pasti. Itu aja, semoga bisa membantu, bisa kalian analisa kembali biar lebih mantap lagi ya menentukan pilihan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye bye.